Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isa Guji. Sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Qiyasul Istisna'i. Di awal pembahasan Al-Qiyas sudah disebutkan bahwa Al-Qiyas itu secara umum terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan Qiyas Iktironi, yang kedua disebut dengan Qiyas Istisna'i. Terkait Qiyas Iktironi ini pembahasannya sudah selesai. Sekarang masuk untuk membahas terkait Qiyas Istisna'i. Wa ammal qiyasul istisna'i, dan adapun qiyas istisna'i, fayatarakkabu, maka ialah tersusun apa al qiyasul istisna'i min muqaddimataini, dari dua premis. Jadi qiyas istisna'i juga tersusun dari dua premis. Premis pertama disebut dengan muqaddimah kubro, premis kedua disebut dengan muqaddimah suro. Nah, muqaddimah kubro di dalam qiyas istisna'i selalu berupa qadhiyah syartiyah. Ada kalanya berupa qadhiyah syartiyah muttasilah dan ada kalanya berupa qadhiyah syartiyah munfasilah. Ihdahuma, adapun salah satu keduanya muqaddimata ini syartiyatun, ialah berupa qadhiyah syartiyah, dan ini disebut dengan muqaddimah kubra. Wal ukhra, dan adapun yang lain, wad'u ahadi juz'aiha, ialah meletakkan atau menetapkan salah satu dua bagian syartiyah. Qadhiyah syartiyah itu kan bagian-bagiannya disebut dengan muqaddam dan tali. Yang pertama disebut dengan muqaddam, yang kedua disebut dengan tali. Nah, muqaddimah yang kedua di dalam qiyas istisna'i ini berupa qadhiyah istisnaiyah, yang isinya itu adalah menetapkan muqaddam atau menetapkan tali, atau juga menafikan muqaddam atau menafikan tali. Isinya itu ya, qadhiyah istisnaiyahnya. Wad'u ahadi juz'aiha, yang dimaksud dengan wad'u ini apa? Ai isbatuhu, menetapkan ahadi juz'aiha, au raf'uhu, atau menafikan. Raf'u ini artinya menafikan ya, atau nafyu. Au raf'uhu, atau menafikan ahadi juz'aiha, ai nafyuhu, artinya menafikan ahadi juz'aiha, liyalzama, agar supaya melekat atau pasti, ini ya, atau juga terkonsekuensi, bisa juga. Ini bisa kita maknai tiga, yang makna dari ketiga ini esensinya sama atau intinya sama. Liyalzama, agar supaya melekat, wad'ul juz'il akhar, apa menetapkan bagian yang lain, au raf'uhu, atau menafikan
al-juz'ul akhar. Ini kalau dimaknai melekat. Liyalzama kalau dimaknai pasti, liyalzama agar supaya pasti, wad'ul juz'il akhar apa menetapkan bagian yang lain, aurafuhu atau menafikan al-juz'ul akhar. Nah, kalau dimaknai terkonsekuensi, liyalzama agar terkonsekuensi, wad'ul juz'il akhari apa menetapkan bagian yang lain, aurafuhu atau menafikan al-juz'ul akhar. Jadi dua premis di dalam kias istisna ini, yang pertama berupa muqaddimah kubro, yang isinya itu berupa qadhiyah syartiyah muttasilah atau munfasilah. Nah, muqaddimah yang kedua disebut dengan muqaddimah suro, yang isinya itu adalah menetapkan muqaddam atau menetapkan tali, atau menafikan muqaddam atau menafikan tali. Isinya itu. Sekarang kita masuk pada kias istisnai yang muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syartiyah muttasilah. Fasyartiyatul mawdu'atu fihi, maka adapun qadhiyah syartiyah al mawdu'atu yang diletakkan, yang ditetapkan atau yang disebutkan ya, fihi di dalam al-qiyasul istisnai, ingkanat ialah apabila ada apa asyartiyah, muttasilatan ialah berupa qadhiyah syartiyah muttasilah, fastisna'u ainil muqaddam, maka adapun mengecualikan muqaddam itu sendiri, yuntiju ialah melahirkan apa istisna'u ainil muqaddam, ainat tali pada tali itu sendiri. Jadi kalau di dalam kias istisnai itu muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syartiyah muttasilah, maka ketika di muqaddimah surahnya menetapkan muqaddam, maka akan melahirkan kesimpulan yang menetapkan tali. Artinya kesimpulannya itu adalah menetapkan talinya. Kalau tidak demikian, wa illa ay wa illam yuntij istisna'u ainil muqaddam ainat tali lazima, maka pasti infikakul lazimi apa infika ini terlepas, infikakul lazimi apa terlepasnya lazim sesuatu yang melekat, anil malzumi dari sesuatu yang dilekati, faya batulul luzumu maka batil atau invalid tidak absah al-luzumu apa kelaziman atau kemelekatan di antara malzum dan lazim. Perlu diketahui kembali bahwa hubungan muqaddam dan tali di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah itu hubungannya adalah talazum. Talazum artinya saling melekat. Yang menjadi malzum adalah muqaddam dan yang menjadi lazim adalah tali. Nah, ketika muqaddamnya ditetapkan, maka secara otomatis juga akan menetapkan talinya. Karena subutul malzum yastalzimu subutal lazim. Karena menetapkan malzum yaitu muqaddam berkonsekuensi menetapkan lazim yaitu tali. Nah, kalau tidak demikian, tidak melahirkan kesimpulan demikian, maka lazima infikakul lazim anil malzum fayabtulul luzum. Kalau tidak demikian antara muqaddam dan tali, kemelekatannya atau luzumnya di antara muqaddam dan tali ini tidak absah, invalid. Contohnya kaqaulina seperti perkataan kita, in kana hadza insanan, apabila ada hadza siapa ini, insanan adalah manusia, fahuwa maka adapun hadza hayawanun ialah makhluk hidup. Ini adalah
muqaddimah kubro yang berupa qadhiyah syartiyah muttasilah. Yang menjadi muqaddam adalah hadza insan. Yang menjadi tali adalah huwa hayawanun. Huwa hayawanun. Nah, hubungan antara muqaddam dan tali adalah talazum, saling melekat. Yang menjadi malzum adalah muqaddam, yaitu hadza insan. Yang menjadi tali adalah, yang menjadi lazim, ya, menjadi tali, ya, yang menjadi tali adalah huwa hayawanun. Dan hayawanun ini, huwa hayawanun ini juga menjadi lazim, ya. Karena hubungan antara muqaddam dan tali adalah hubungan talazum, yaitu muqaddamnya menjadi malzum, talinya menjadi lazim. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Lakinnahu insanun. Ini adalah muqaddimah surah yang berupa qadhiyah istisnaiyah. Nah, isinya muqaddimah surah ini menetapkan muqaddam lakinnahu insanun. Ai huwa insanun. Ya, ini ya. In kana hadza insanun. Ini adalah muqaddam. Nah, di muqaddimah surah muqaddam ini ditetapkan lakinnahu insanun. Ini namanya wad'ul muqaddam atau istisna'u ainil muqaddam. Maka kesimpulannya yuntiju ainat tali. Kesimpulannya adalah talinya, yaitu huwa hayawan. Ini adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah talinya, yaitu fahuwa hayawanun. Ini yang dimaksud dengan istisna ainil muqaddam yuntiju ainat tali. Ini adalah yang pertama. Ini ya. Bagaimana misalnya kalau yang ditetapkan itu adalah talinya di dalam muqaddimah surah, maka tidak menghasilkan kesimpulan. Kenapa tidak menghasilkan kesimpulan? Karena subutul lazim la yastalzimu subutal malzum. Karena menetapkan lazim tidak berkonsekuensi menetapkan malzum. Kenapa? Karena bisa jadi lazim itu lebih umum daripada malzumnya. Sehingga meskipun lazim ini ada, tidak menuntut, tidak mengharuskan malzumnya juga ada. Contohnya seperti ini. Antara api dan panas. Api ini malzum, sementara panas ini adalah lazim. Setiap ada api pasti ada panas. Itu pasti, yaitu subutul malzum yastalzimu subutal lazim. Cuman apakah setiap ada panas pasti ada api? Tidak, karena bisa saja ada panas, cuman apinya tidak ada. Kenapa? Karena bisa jadi panas ini ditimbulkan bukan oleh api, tapi oleh gerakan yang cepat. Ya, ini gerakan cepat itu kan juga menghasilkan panas. Bisa jadi itu ada. Nah, atau bisa karena matahari misalnya ya panas, bukan karena api. Sehingga menetapkan panas tidak berkonsekuensi menetapkan api. Ini yang disebut dengan subutul lazim la yastalzimu subutal malzum. Fala yuntiju, maka tidak melahirkan kesimpulan istisna uaini tali. Apa? Mengecualikan tali itu sendiri ainal muqaddam terhadap muqaddam itu sendiri. Artinya ketika yang dikecualikan itu adalah talinya, maka tidak menghasilkan kesimpulan ainal muqaddam. Karena la yalzamu, tidak pasti min wujudil lazimi, dari adanya lazim sesuatu yang melekat, wujudul malzumi apa adanya sesuatu yang dilekati. Misalnya di dalam contoh ini misalnya ya, in kana hadza insanan fahuwa hayawanun lakinnahu hayawanun. Akan tetapi dia itu adalah hewan. Apakah otomatis kalau dia itu adalah hewan pasti manusia? Tidak. Karena bisa jadi adalah
bakor, karena bisa jadi adalah faros, karena bisa jadi adalah hewan atau makhluk hidup yang lain. Tidak harus insan. Nah, ini yang disebut dengan la yuntiju istisna'u ainit tali ainal muqaddam id la yalzamu min wujudil lazim wujudul malzum. Atau ringkasnya subutul lazim la yastalzimu subutal malzum. Kemudian wastisna'u nakidit tali, dan adapun mengecualikan kontradiksi tali, yuntiju ialah melahirkan kesimpulan apa istisna'u nakidit tali nakidul muqaddami terhadap kontradiksi muqaddam. Ketika yang dikecualikan, yang ditetapkan itu adalah kontradiksi dari talinya, maka kesimpulannya adalah nakidul muqaddam. Kenapa bisa demikian? Iya, karena nafyul lazim yastalzimu nafyal malzum. Karena menafikan lazim itu pasti berkonsekuensi menafikan daripada malzum. Ini ya, ini disebut dengan qaidatul luzum. Jadi qaidatul luzum ini ada 4. Pertama yaitu subutul malzum yastalzimu subutal lazim. Yang kedua, subutul lazim la yastalzimu subutal malzum. Yang ketiga, nafyul lazim yastalzimu nafyal malzum. Yang keempat, nafyul malzum la yastalzimu nafyal lazim. Ini adalah qaidatul luzum. Ini sangat penting ini untuk dipahami betul ya terkait qaidatul luzum ini agar bisa memahami kias istisnai dengan baik. Kalau tanpa memahami qaidatul luzum ini, maka untuk memahami kias istisnai ini akan susah. Wa illa ay wa illam yuntij istisna'u nakidit tali nakidul muqaddam lazima, maka pasti wujudul malzum apa adanya malzum sesuatu yang dilekati bidunil lazim dengan tanpa adanya al-lazim sesuatu yang melekat. Faya betul maka batil invalid al-luzumu apa kelaziman kemelekatan di antara lazim dan malzum atau di antara malzum dan lazim. Kaqaulina seperti perkataan kita ingkana apabila ada hada apa ini insanan adalah manusia fahuwa maka adapun hada hayawanun ialah makhluk hidup. Lakinnahu laisa bihayawanin. Akan tetapi apa hada laisa ialah tidak ada apa hada bihayawanin ialah makhluk hidup. Di sini yang menjadi muqaddimah kubra adalah ingkana hadza insanan fahuwa hayawan yang berupa qadhiyah syartiyah muttasilah. Yang menjadi muqaddam adalah hadza insan, yang menjadi tali adalah huwa hayawan. Nah, muqaddamnya ini juga disebut dengan malzum, sementara talinya juga disebut dengan lazim. Kemudian muqaddimah surahnya adalah lakinnahu laisa bihayawani. Nah, di dalam muqaddimah surah ini menafikan lazim. Nah, laisa bihayawan ini merupakan kontradiksi dari huwa hayawan. Kontradiksi dari huwa hayawan. Huwa laisa bihayawan. Nah, ini. Berarti ini kan menafikan tali. Atau di sini merupakan di dalam muqaddimah surah ini isinya adalah kontradiksi dari tali. Maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah nakidul muqaddam, kontradiksi dari muqaddam. Fala yakunu maka tidak ada apa hadza insanan adalah manusia. Fala yakunu maka tidak ada siapa hadza insanan adalah manusia. Muqaddamnya adalah hadza insan. Kesimpulannya adalah huwa laisa bi insan. Ini kan kontradiksi berarti. Ya, ini ya. Nah, ketika yang di muqaddimah surahnya adalah
nakidot tali, maka melahirkan kesimpulan adalah nakidul muqaddam. Kesimpulannya itu adalah nakidul muqaddam. Kenapa? Karena nafyul lazim yastalzimu nafyal malzum, atau nafyut tali yastalzimu nafyal muqaddam. Nah, ini ya, kalau lebih sederhana lagi. Ini adalah yang melahirkan kesimpulan ya, yang melahirkan kesimpulan. Kemudian, bagaimana kalau di dalam muqaddimah surah itu yang dinafikan adalah muqaddamnya, maka tidak melahirkan kesimpulan apa-apa. Kenapa? Karena nafyul malzum la yastalzimu nafyal lazim. Fala yuntiju, maka tidak melahirkan kesimpulan istisna unakidil muqaddami, apa mengecualikan kontradiksi muqaddam nakidot tali terhadap kontradiksi tali. Karena la yalzamu, tidak pasti, min adamil malzumi, dari ketiadaan malzum, adamul lazim, apa tiadanya lazim. Karena kalau malzum tidak ada, tidak berkonsekuensi, lazimnya juga tidak ada. Kenapa? Karena bisa jadi lazimnya itu lebih aam daripada malzum. Sehingga meskipun malzumnya tidak ada, bisa jadi lazimnya tetap ada. Contohnya seperti ini ya. Yang nakidul muqaddam, istisna unakidul muqaddam. In kana hadza insanan fahuwa hayawanun. Lakinnahu laisa biinsan. Misalnya ya, lakinnahu laisa biinsan. Yang ditetapkan itu berarti nakidul muqaddam. Atau yang dikecualikan adalah nakidul muqaddam. Nah, lakinnahu laisa biinsan, apakah otomatis melahirkan kesimpulan bahwa laisa bihayawan? Tidak, ya. Karena bisa jadi memang bukan manusia, tapi bisa jadi itu adalah faros, bisa jadi adalah misalnya bakor, bisa jadi makhluk-makhluk hidup yang lain. Jadi tidak otomatis ketika sesuatu itu dikatakan bukan manusia, tidak otomatis melahirkan kesimpulan itu bukan bakor, bukan sapi, bukan kuda, bukan ular, dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan nafyul malzum la yastalzimu nafyal lazim. Ya. Kemudian sekarang kita masuk pada syarat intaj al-muttasilah. Apa syarat kias istisnai yang muqaddimah kubronya itu berupa qadiyah syartiyah muttasilah? Nah, di sini ada 3 syaratnya. Pertama, qadiyah syartiyah muttasilah itu harus luzumiyah, bukan ittifaqiyah. Yang kedua, harus mujabah. Yang ketiga, harus kulliyah. Nah, 3 syarat ini harus terpenuhi agar kias istisnai yang muqaddimah kubronya berupa qadiyah syartiyah muttasilah bisa melahirkan kesimpulan. Kalau ini tidak dipenuhi, maka tidak menghasilkan kesimpulan. Wa syartu intajil muttasilati, dan syarat melahirkan kesimpulan qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyatuha ialah kelaziman muttasilah. Luzumiyatuha ialah kelaziman muttasilah. Wa ijabu syartiyati, dan mujabahnya atau afirmatifnya qadiyah syartiyah muttasilah. Wa kulliyatuha, dan universalnya qadiyah syartiyah muttasilah. Au kulliyatul istisnai, atau universalnya istisna. Ini ada tartib ya. Au kulliyatul istisna, atau universalnya qadiyah istisna. Artinya muqaddimah surah. Muqaddimah surahnya. Ini adalah 3 syarat kias istisnai
yang muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syartiyah muttasilah agar melahirkan kesimpulan, yaitu pertama harus luzumiyah, yang kedua harus mujabah, dan yang ketiga harus kulliyah. Harus kulliyah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.